Oke, selamat pagi sahabat Join Cangkir Kopi. Bersama saya Sigit Budi Susetio. Saat ini saya berada di Danis Farm, yaitu peternakan atau pertanian ikan, yang dimana beliau ini mulai dari pemijahan sendiri hingga menjual bibit. Terkadang juga kalau misalkan produksinya banyak, beliau juga sampai dengan usia pedaging seperti itu. Nah, insya Allah usaha ini bisa menjadi motivasi atau menginspirasi sahabat Join Cangkir Kopi untuk berusaha di bidang pertanian atau perikanan seperti ini. Nah, ini di belakang saya ini ada beberapa kolam seperti ini. Ini kolam untuk ikan mas koi, di sana ikan mas koki, ada juga untuk gurame padang. Itu banyak sekali. Jadi di Danis Farm ini ya insya Allah nanti saya akan coba berdiskusi sama ownernya, Bang Dani, untuk coba kita sharing bagaimana sih caranya untuk atau tips-tipsnya bertani ikan. Yang kedua, saya coba nanti untuk kita sharing bagaimana caranya pemijahan ikan seperti itu. Nah, yang paling utama sekali adalah berapa sih biayanya atau anggaran untuk membangun atau untuk beternak. Yang paling utamanya lagi adalah cuannya berapa. Oke, saksikan terus videonya, jangan di skip-skip. Kalau misalkan memang video ini menginspirasi sahabat Join Cangkir Kopi, mohon bantuannya untuk subscribe, di-share, and like-nya. Nah, kalau untuk teman-teman sahabat Join Cangkir Kopi mau atau ada suatu kebutuhan, Git, coba vlog usaha ini mau seperti apa, silahkan di komen atau bisa via WA saya, ada di deskripsi. Oke, saksikan terus perjalanan untuk hari ini. Thank you. Saat ini saya akan coba manggil yang punya lahan atau Bang Dani yang punya Danis Farm ini untuk minta atau kita bertanya masalah profilnya seperti apa. Oke, Bang Dani. Nah, ini owner dari Danis Farm, Bang Dani. Ya, Oke. Dengan siapa nih, Bang? Saya Dani. Jadi saya fokus di dunia perikanan itu sejak tahun 90 sampai hari ini. Jadi kita masih eksis ya. Dulu saya main sejak 90 itu cuma satu jenis aja, jenis gurame aja. Oh, jenis gurame. Jenis gurame. Tadi karena banyaknya permintaan pasar, kita beralih merambah sedikit-sedikit ke ikan hias. Oke, nah Jadi sekarang kita udah variasi ikannya ya, bukannya gurame aja. jadi Ikan ini hias pun ya udah ready kita. empang sebanyak ini nih beragam jenis nih ya. Beragam jenis. Oke. Jadi pertama ketika kita punya pelanggan itu jangan sampai pelanggan kita itu pindah ke tangan orang lain. Wah, Ya, itu. mantap ya. Jadi kita siapkan semuanya. Oke. Nah, ini saya manggilnya apa nih? Bang Dani, Pak Dani atau apa nih? Abang aja. Oke, Bang Dani. Nah, Bang Dani, untuk mulai ini ikan ini dari pemijahan, perkawinan, atau Bang Dani sudah besar beli atau gimana nih? Kita gini, kalau untuk gurame kita kebetulan ada kolam yang di ujung sana kita punya indukan sendiri. Jadi Oke. kita breeding sendiri ya. Nah, jadi untuk gurame kita breeding sendiri dari indukan, telur, larva sampai ukuran 3 jari kita ready. Oh, ready ya? Ready, kita ada ready. Kalau untuk mas koki kita juga breeding sendiri. Oh, breeding sendiri. Termasuk mas koi kita breeding sendiri. Oke, siap. Jadi tapi ketika memang indukan kita tidak ada yang siap untuk di breeding, ketika kolam kita kosong kita beli dari mitra kita juga. Oke, berarti ini Bang Dani juga bermitra sama petani-petani lain ya berarti? Petani-petani di Ciseng ini kurang lebih kan kawasan di sini kan 350 hektar ya untuk kawasan perikanannya. Jadi
Jadi kita sistem kemitraan dengan teman-teman, Oh, saling membantu lah. Ketika saya tidak ada barang, saya pinta ke teman yang lain. Begitupun sebaliknya, ketika teman butuh, mereka nggak punya, pinta ke saya. oke. Itu kita sistem. Baik, ini sekedar informasi buat sahabat Join. Untuk wilayah Ciseeng ini kita ada namanya kawasan Minapolitan. Minapolitan benar bang ya? Minapolitan. Nah itu khusus kawasan yang dimana dibina oleh Kementerian Perikanan itu untuk membreeding atau bertani ikan seperti itu. Nah ini salah satunya bahasanya apa ya bang ya? Mitra Posyandu ya? Mitra, kita ada kelompok tani namanya Mitra Posyandu. Oke, Mitra Posyandu. Nah ini khusus untuk perikanan seperti itu. Nah ini termasuk Bang Dani juga di dalam kelompok tani itu ya? Kebetulan saya pengurusnya. Oh Dan malah saya pengurusnya. bendahara Mitra Posyandu. Wah, top ya. Berarti kita nggak salah tempat ya bang ya untuk sharing. Itu nggak salah tempat berarti ya. Jadi kita juga di sini ada teman-teman membuka pelatihan juga gitu kan. Oke. Jadi pelatihan perikanan, kita semua jenis ikan hias dan ikan konsumsi kita buka pelatihannya. Oh edukasi di sini ya? Ada edukasi juga. Oke, berarti benar-benar kita nggak salah tempat ini sahabat. Ini nanti berarti apa aja yang bisa atau sahabat abang sharingkan ke sahabat Join Cangkir Kopi ini nanti? Kita bikin RAB karena ketika kita zaman sekarang kan untuk mencari lahan luas sulit Mas Sigit. Oke. Jadi bagaimana kita memanfaatkan kolam kecil tapi bisa punya income dari situ. Kita bisa Kolam tiap kecil, bulan oke. panen ya. Jadi memanfaatkan kolam kecil kita punya income lah. Wah, Tambah-tambahan biaya di dapur lah hitungannya kan. Oke. Nanti Waduh. kita bikinkan RAB-nya dan Mm-mm. kita akan jelaskan semuanya. Oke. Kalau untuk breedingnya sendiri bisa nggak Bang Dani ajarin kita? Oh, kita bisa. Oke. Kita bisa. Mau jenis ikan apa kita siap bantu gitu kan. Kita bikin RAB-nya, kita langsung praktek lapangannya pun kita siap. Wes, jos ya, sahabat Join. Jadi nanti kita di-sharingkan sama Bang Dani bagaimana caranya breeding, terus sekalian dibikinin RAB-nya, gitu. Bener ya Bang Dani ya? Siap. Wah, jos ya. Nah, ini sekarang apa nih yang bisa kita kita coba muter dari empangnya Bang Dani ya, biar sahabat Join juga bener nggak sih ini empangnya isinya ikan atau jangan-jangan isinya kura-kura gitu kan. Oke, kita muter dulu ya. Nah, kolam ini kita boleh katakan kolam 1 lah ya. Ini kita tebar anak gurame Padang, Mas. Jadi usia sebesar kuku jari ya. Ini kita tebar benih, ini hasil breeding kita sendiri. Ini hasil breeding kita sendiri, kita tebar di kolam ini jumlahnya kurang lebih 4.500 ekor. Nah, kolam yang 2 ini kita kasih Mas Koki sebesar ibu jari tangan ya. Ini kita tebar ini 1.000 ekor. Di kolam ini masih Nah, ini karung-karung ini apa nih, Bang Dani nih? Nah, ini karung ini isinya postal. Kalau bahasa di Ciseeng itu postal. Jadi kotoran ayam ya. Ini buat pakan ikan benih. Jadi makanan pendamping lah ya. Selain pelet, jadi makanan pendampingnya postal ini. Kenapa dikasih postal? Dia ketika di kolam tanah gini dia bisa menjadikan kutu air. Kutu air adalah makanan pokok buat ikan. Jadi makanan alam. Hasilnya dari ketika kita kasih makan postal ini dia akan cepat tumbuh jadi kutu airnya. Ini kolam yang ketiga sini. Ini kita kasih gurame hitam, gurame soang ya. Ini jumlahnya kurang lebih 4.000 ekor. Hasil breeding juga. Hasil breeding kita juga. Setelah kita breeding, indukannya telurnya di kolam terpal sebesar jari tangan kita ceburin langsung ke kolam. Oh, ada contohnya larva gitu nggak ya Bang ya? Contohnya ada. Contohnya ada nanti di saung ya, kita ada di bak yang sudah hasil kita pijah ya. Ini kolam ini kita isi Mas Koki. Mas Koki usia 1 minggu.
Jadi setelah 1 minggu di kolam, jadi sebesar kacang kita langsung tabur ke kolam. Jadi kenapa kita kasih tabur ke kolam? Karena pertumbuhannya akan lebih cepat. Dan safety-nya itu kenapa kita menggunakan jaring hitam gini? Pertama, safety-nya kita menghindari dari hama ular. Karena kita kolam terbuka, jadi banyak ular. Yang keduanya kodok. Karena kalau pakai jaring ini, ular dan kodok itu nggak bisa masuk ya. Jadi dia lebih aman di dalam. Sigit, ini adalah kita Mas Koki ya. Ini usia 2 minggu di kolam tanah. Mas Sigit bisa zoom. Jadi ikannya ini ada satu kolam ini ada 2.500 ekor. Jadi kita tebar 2 kolam jumlahnya 5.000 ekor ya. Jadi inilah kolam produksi kita untuk ikan hiasnya. Nanti kita bisa lihat ke kolam indukan. Oke sahabat, ini benar-benar luar biasa, banyak sekali ini. Oh, sahabat bisa lihat sendiri. Wah. Nah, ini nextnya apa nih Bang? Ini tetap sama, masih seperti Mas Koki juga, seperti kolam yang sebelah. Kita tebar 5.000 ekor bikin 2 kolam. Jadi sekarang udah sebesar ibu jari kaki ya. Silahkan di zoom sedikit. Wah, luar biasa nih sahabat. Ini kalau sahabat bisa lihat, saya coba zoom ya. Wah, nah kalau ini apa nih Bang Dani isinya? Kolam yang ini khusus untuk indukan gurame. Kenapa sih kita sekat kecil-kecil gitu kan? Karena gurame dia maunya dia per paket Mas Sigit. Jadi kalau indukan gurame itu kita bicaranya 1 paket, 1 jantan 4 betina. Beda dengan ikan mas, koi dan mas koki. Kalau gurame 1 jantan 4 betina, tapi kalau ikan jenis mas sebaliknya, 1 betina bisa 4 jantan. Nah kalau untuk gurame yang ini indukan yang saya breeding di sini, ini 1 sekat ini isi 1 paket, berarti 5 ekor. Jadi gurame Padang sama gurame Selang kita ada sini, dan kita masih ada di plotting tempat lain juga yang lebih besar gitu. Oke. Nanti Mas Sigit bisa lihat ke lokasi yang lebih luas. Jadi untuk indukan kita taruh di sini ya. Nanti Siap. telurnya ada dan larvanya ada. Yang di kolam pun kita ada. Wah. Iya. Siap Mas Sigit. Nah kalau yang ini kolam ini? Ini itu kita jadikan kolam penampungan ya. Jadi sebelum kita jual ke pasar, ini salah satu tempat untuk karantina aja. Jadi penampungan untuk karantina. Sebelum kita jual ke pasar harus kita karantina dulu. Biar sehat ya. Biar sehat, betul. Jadi kalau ada trouble di kita kan barang itu belum terjual, jadi masih kita lah, jangan sampai bayar kita kecewa. Siap, Jadi kan harus di siap. karantina. Nah ini sahabat join bisa lihat langsung nih ikannya yang saat ini sedang dikarantina ya Bang ya. Ya, Ini ikan apa nih Bang? ini ikan koi ukuran 12 cm. Nah, sahabat join bisa lihat ini ikan koi. Wah. Nah kalau ikan koi itu katanya kalau diinjak tanahnya dia mau ngumpul ke sini. Tuh bener kan pada ngumpul. Oke. Ini apa lagi yang bisa kita lihat nih Bang? Kalau Mas Sigit mau, kita bisa ke kolam yang lebih luas. Oh iya katanya ada bibit, ada larva yang sudah di Oh tebar iya, ya? nanti kita di saung ya. Oke. Di saung siap. kita sudah ada larva sekitar kurang lebih 6.000 ekor ya. Oke. Sudah menetas dari hasil breeding kita sendiri. Siap. Nah ini kita ke sana ya.
Lihat apa yang gimana? Kita lihat ke kolam terpal dulu ya. Oke. Ini kita kolam terpal. Sebagaimana Mas Sigit yang sudah lihat larpa tadi di saung, jadi larpanya kita langsung tebar ke kolam sini. Satu kolam ini kita isi 5.000 ekor larpa ya, untuk gurame Padang. Oh, ini sekedar informasi nih sahabat. Saya di sini itu udah kurang lebih 2 hari karena pengen ngelihat gimana sih untuk penetasan atau larva ini. Jadi nanti ada videonya khusus di belakang itu tentang penjelasan larva sama cara penebarannya. Ini kalau untuk satu luasnya berapa nih bang? Satu kolam ini bang. Jadi kita cuman 2 meter kali 5. Jadi 2 kali 5 kita isi larva itu 5.000 ekor. Lahannya kecil. Lahannya kecil. Nah selanjutnya kemana nih bang? Kita bisa lihat nih bang. Nanti kita lihat ke kolam produksi yang lebih besar ya. Oke. Ini telur gurame Padang usia 7 hari. Jadi rencananya besok saya mau tebar ke kolam terpal. Dari usia dari telur bundar ya sampai untuk siap tibur ke kolam terpal itu 7-9 hari maksimal. Jadi pertumbuhannya bagus ikan. Karena apa? Kalau ikan masih bundar itu kan masih rentan dengan kematian, kegagalan telur. Jadi kalau udah sampai 7-9 hari gagalnya udah kelihatan, matinya udah kelihatan, kan sudah aman tibur ke kolam terpal. Ini yang gagal yang mati ya? Ini ada yang gagal yang mati nih, biasanya kita buang. Pagi ini saya mau tebar larva gurame usia dari telur bulat sampai menetas menjadi larva itu sampai usia 9 hari ya. Jadi pagi ini kita mau tebar di kolam terpal kayak gini. Kita hari ini tebar larva 10.000 butir telur gurame yang sudah menetas usia 9 hari. Jadi kolam 2,5 meter kali 5 ini kita isi 5.000 butir larva. Silahkan dilihat Pak prosesnya, ukurannya. Di kedalaman kolam ini cukup 20-25 cm untuk larva usia 9 hari ya. Kenapa kita tebar pagi? Karena suhu udaranya masih fresh, masih dingin. Ketika nanti siang panas itu larva itu sudah bisa menyesuaikan dengan suhu luar. Estimasi kita panen itu dari larva ini 1 bulan sudah sebesar jari tangan ya. Nah untuk rasio survivor rate-nya bagaimana bang? Kalau untuk rasio ininya, kalau untuk
di larva ini dia bisa sampai 20% Tingkat kematiannya ya. kematiannya. Tapi kembali lagi dalam bisnis dunia perikanan makhluk bernyawa, kita juga jangan kaget bisa sampai kematian 100%. Tapi karena kebiasaan kita, pengalaman kita itu rata-rata 20% kematian. Jadi hari ini kita sudah sebar kolam pertama untuk gurame padangnya. Ini untuk kolam yang kedua. Ini berarti satu ini isinya Satu kolam ini kita isi 5.000 ekor larva gurame padang. Ya harus pelan-pelan karena kita perlakukan baby ya, harus dengan perlakuan yang lembut. ini kalau larva gini apa langsung butuh makan atau Larva itu selama dia masih mengandung makanan cadangan di perutnya, kita nggak usah kasih makan. Tapi ketika dia ini, kita kasih makan langsung cacing ya, cacing sutra. itu di usia berapa ya Bang ya? Kita kasih makan cacing sutra itu di usia 10 hari. Ya, hari ini pagi ini kita udah selesai sebar larva gurame padang. Karena ini kolam terbuka, kita sistemnya outdoor. Jadi nanti di atas ini kita kasih pelepah daun pisang. Tujuannya apa? Agar dia ketika panas dan hujan itu dia bisa sembunyi, karena gurame sifatnya dia mau di tempat kegelapan. Kalau untuk musuh alamnya apa? Kalau di alam terbuka gini biasanya kodok ya, sama ular. Jadi musuh utamanya itu pemangsa ya, predator untuk larva ini kodok, kodok sawah. Siang ini kita panen gurame padang ukuran mil. Ini adalah salah satu hasil dari mitra kita. Jadi sumber benihnya dari kita, dari saya. Ini udah usia 3 bulan. Ketika tebar benih ukuran 2 jari. Hari ini 3 bulan udah 4 jari, 5 jari. Tebar di kolam kecil ini kita tebar 500 ekor ya. Sekarang 3 bulan pas udah 4 jari, 5 jari. Jadi sebesar ini usia 3 bulan dari 2 jari ya. Gurame padang. Ini berapa kali berapa? Ini kolam ukurannya 3 kali 5. Kita tebar 500 ekor. Ini untuk mitra usahanya punya siapa nih Bang? Ini kolam ini di Pak Majid, dia salah satu asn di Kementerian Pertanian. Jadi sudah ini Kak, saya beberapa kali
Berbeda saya, besarnya saya ambil lagi. Oke. Dan